Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimitriana Taek, NIM 2022720048 dari program studi PGSD Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Ini saya buat untuk penjelasan pendidikan PGSD bab 1 lingkungan. Mata kuliah ini dibawa oleh Ibu Kardiana Mita Rojana, SPD, MPD. Nah, anak-anak semuanya, ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Mari kita bahas pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Apa ya lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu, apa saja ya contoh dari lingkungan alam itu? Ada gunung, air terjun, hutan, sungai, pantai, dan masih banyak lainnya. Nah, yang pertama ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Selanjutnya ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Selanjutnya sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Selanjutnya pantai. Pantai adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dapat pada pesisir laut, dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Lalu kita akan bahas tentang lingkungan buatan. Mari kita lihat pengertiannya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam contoh lingkungan buatan? Yang pertama ada sawah, taman, jalan raya, perumahan, dan masih banyak lainnya. Yang pertama sawah. Sawah adalah ekosistem buatan dan berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galengan. Selanjutnya ada taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Lalu ada jalan raya. Jalan raya adalah suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda. Selanjutnya ada perumahan. Perumahan adalah lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kita lihat apa saja manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu sendiri. Pasti lingkungan alam mempunyai manfaat, dan mari kita bahas apa saja manfaatnya. Manfaat lingkungan alam. Yang pertama, gunung sebagai sumber mata air. Yang kedua, hutan sebagai tempat tinggal hewan dan makhluk lainnya. Yang ketiga, air terjun sebagai destinasi pariwisata. Yang keempat, pantai sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya, manfaat dari lingkungan buatan. Yang pertama, sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Yang kedua, jalan sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, taman sebagai penghisap polusi udara. Yang keempat, gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan.
Inilah salah satu contoh jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Ada seorang laki-laki yang berjalan membawa tumpuan sampah, lalu ia membuangnya ke sungai. Nah, setelah dia pulang ke rumah dan sampah yang dibuangnya tadi tidak bisa mengalir air secara baik, lalu sungai pun meluap dan terjadilah banjir. Kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dengan baik. Lalu bagaimana ya cara kita menjaganya? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, lalu menyiram tanaman yang ada di rumah kita, dan mencuci piring setelah makan. Lalu kita membersihkan rumah dan bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita agar tidak terjadi banjir. Setelah kita memahami contoh dan manfaat dari lingkungan, nah sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa menjaga lingkungan kita secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.